Halo semuanya. Selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi. Selamat menonton. Kepercayaan diri Zhu Yunwen berasal dari informasi yang dia terima sebelumnya dari Yingling. Kau menyebutkan 3 pelindung, baiklah. Menurut deskripsinya, pelindung kiri adalah iblis bijak berwajah emas Duan Muho. Pelindung kanan adalah Raja Iblis bermata emas Duan Musing. Yingling memberi Zhu Yunwen instruksi khusus. Orang yang perlu kau waspadai adalah pelindung tertinggi, Kaisar Iblis Surgawi 9, Duan Mu Cheongwon. Yingling memperingatkan Zhu Yunwen dengan serius. Dia berusia lebih dari 200 tahun, seorang master yang ranah kultivasinya tidak dapat diperkirakan. Tidak ada yang tahu tingkat sebenarnya. Dikatakan bahwa beberapa dari 12 pangeran adalah muridnya. Setelah menghadapi tetua tertinggi secara langsung dan ditemukan olehnya, Zhu Yunwen tidak dapat menahan kekagumannya. Dia memang seorang master, seperti yang dikatakan oleh Yingling. Sungguh luar biasa bahwa dia dapat melihat teknik siluman iblis surgawinya. Namun, meskipun mengetahui bahwa tetua tertinggi adalah master yang hebat, seperti yang dikabarkan, Zhu Yunwen masih percaya diri dan menyatakan langsung kepada tetua tertinggi, "Tetua tertinggi, aku adalah juru tulis iblis surgawi, penghancur surga, murid sejati iblis surgawi." Ketiga pelindung dari kultus iblis surgawi itu tercengang dan berseru, "Juru tulis iblis surgawi." Pelindung kiri segera menjadi marah, mengangkat tangannya untuk menyerang Zhu Yunwen. "Kau berani menggunakan gelar iblis surgawi, kau benar-benar orang bodoh yang tidak kenal takut." Zhu Yunwen tetap tidak terpengaruh oleh tuduhan pelindung kiri. Dia berdiri dengan tenang, tangan terlipat, dengan tawa riang, berkata, "Memang benar aku tidak kenal takut. Dan memang benar aku adalah iblis surgawi." Tatapan tetua tertinggi berubah menjadi jengkel. Dia mempertanyakan Zhu Yunwen dengan suara kasar, "Kau mengaku sebagai iblis surgawi tertinggi." Tetua tertinggi mengerutkan keningnya yang berlebihan dan mengamati setiap ekspresi Zhu Yunwen dengan saksama. Zhu Yunwen tidak menunjukkan kelemahan apapun, dia terus menyeringai dengan arogan dan menegaskan tanpa ragu-ragu, "Ya." Wajah tetua tertinggi menjadi gelap, tetapi dia masih dengan sabar mempertanyakan Zhu Yunwen, "Apakah kau punya bukti?" Zhu Yunwen merenung sejenak, tetapi suaranya tetap penuh dengan arogansi, "Bukti, katamu." Setelah ragu-ragu sejenak, mempertimbangkan bagaimana membuktikan dirinya, Zhu Yunwen mendapat ide menarik dan melirik pedang di pinggangnya. "Nah, bagaimana dengan ini?" Segera, Zhu Yunwen mengeluarkan pedang iblis surgawi dengan tegas tanpa ragu-ragu. Dia mengarahkan pedang iblis surgawi ke tetua tertinggi dan, menggunakan energi internal iblis surgawi, menciptakan aura pedang merah yang cemerlang yang menyelimuti bilah dengan mencolok. Kedua pelindung kiri dan kanan tercengang, mulut mereka terbuka, ketika mereka melihat pedang hitam legam di tangan Zhu Yunwen. Itu pedang iblis surgawi, apakah itu asli?" "Itu adalah pedang iblis surgawi yang asli." Zhu Yunwen terkekeh dengan puas dan bertanya kepada ketiga pelindung, "Jadi, apakah kalian percaya padaku sekarang?" Tidak seperti pelindung kiri dan kanan, tetua tertinggi tetap tenang dan mempertanyakan Zhu Yunwen. Jika mata orang tua ini tidak salah, maka itu memang pedang iblis surgawi, namun, hanya dengan itu. Kau tidak bisa menjadi iblis surgawi tertinggi. Ekspresi Zhu Yunwen membeku setelah mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada tetua tertinggi sebagai balasan, "Apa?" Tetua tertinggi dengan tenang melanjutkan, "Jika kau datang ke sini untuk mengembalikan pedang iblis surgawi, maka kami menyambutmu. Tetapi jika kau datang ke sini untuk menimbulkan kekacauan dengan kekuatan pedang iblis surgawi, maka kami tidak punya pilihan selain memaksamu untuk berhenti." Setelah memahami pikiran penetua tertinggi, Zhu Yunwen tertawa terbahak-bahak, mengejek iblis surgawi, "Hahaha, tampaknya otoritas iblis surgawi tidak ada artinya di negeri ini, iblis surgawi. Bagaimana menurutmu?" Iblis surgawi, yang diragukan, menjadi marah dan terkutuk, "Orang bodoh berkaki 4 ini, tidakkah mereka mengenali siapa yang berdiri di depan mereka?" Zhu Yunwen terkekeh dan menggoda iblis surgawi. "Kamu juga berpikiran sama, bukan?" Para penjaga yang berdiri di samping, melihat Zhu Yunwen tertawa dan berbicara sendiri seperti orang gila, mulai memandangnya dengan kasihan dan khawatir. Para penjaga merinding dan berbisik di antara mereka sendiri, apa yang dia gumamkan dan tertawakan sendiri, bukankah dia akan gila? Saat Zhu Yunwen tertawa liar, tetua agung tiba-tiba menyelah, suaranya tetap tenang seperti sebelumnya. "Sebenarnya, itu tidak sesulit itu." Zhu Yunwen mengerutkan kening, bingung. Tidak mengerti maksud tetua agung. Tetua agung melanjutkan, "Jika kau benar-benar ingin membuktikan diri sebagai iblis surgawi, maka jangan gunakan artefak apapun, buktikan dengan kekuatanmu." Setelah percakapan singkat dengan tetua agung, Zhu Yunwen dibawa ke terowongan yang dalam dan gelap tanpa cahaya.
Itu adalah pemandangan yang sangat berlawanan dengan bangunan-bangunan yang megah dan indah di luar. Zhu Yunwen kemudian dibawa turun ratusan anak tangga ke area yang lebih dalam lagi, hanya hembusan angin dingin dan gelap yang bertiup melalui dinding granit. Akhirnya, Zhu Yunwen harus melewati koridor panjang dan berliku, meskipun diterangi oleh obor di kedua sisinya, tempat itu masih memancarkan suasana yang menyeramkan dan suram. Zhu Yunwen merasa sedikit bosan, bertanya kepada penjaga, berapa lama lagi kita harus berjalan? Penjaga pemandu menjawab, kita hampir sampai. Zhu Yunwen mengerutu kesal, ya ampun, jalan yang rumit sekali. Kemudian, dia dengan penasaran melihat sekeliling dan bertanya kepada penjaga, tetapi dengan semua nyala api ini, udaranya masih sangat segar. Penjaga itu menjelaskan, itu karena bebatuan di sini mengeluarkan udara seperti ini. Zhu Yunwen mengangguk, oh, begitu, segera? Penjaga itu berhenti dan memberitahunya, kita sudah sampai. Mereka berhenti di depan pintu baja besar yang terukir dengan simbol sekte iblis surgawi. Ini adalah gudang iblis surgawi, tempat harta karun sekte itu disembunyikan selama ratusan tahun. Zhu Yunwen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pintu yang kokoh itu dengan takjub. Gudang iblis surgawi, ini dia. Sebelumnya, Tetua Agung telah memberikan syarat kepada Zhu Yunwen, ini sangat sederhana, jika kau benar-benar iblis surgawi agung, maka bukalah gudang iblis surgawi dan bawalah satu barang ke sini. Zhu Yunwen, tertarik dan penasaran, masih dengan hati-hati bertanya kepada Tetua Agung, barang apa, yang mana? Tatapan Tetua Agung menjadi tajam, dia berbicara dengan hikmat, cincin iblis surgawi, itu adalah pusaka leluhur iblis surgawi. Itu juga merupakan simbol kekuasaan yang hanya dapat dimiliki oleh penguasa saat ini. Selain itu, ada legenda yang mengatakan bahwa cincin itu berisi teknik rahasia yang memungkinkan pemakainya untuk menembus alam iblis super. Zhu Yunwen mendecahkan lidahnya dan melirik iblis surgawi, sambil menghela nafas. Tetua Agung mengatakan demikian, tapi hei, iblis surgawi, sebenarnya apa itu cincin iblis surgawi? Iblis surgawi menyombongkan diri dengan suara arogan, itu adalah cincin yang dulu aku pakai, itu adalah pusakaku dan juga senjata dengan kemampuan dan nilai khusus. Zhu Yunwen mendecahkan lidahnya dan mengangguk, meletakkan tangannya di pintu di depannya, jadi itu cukup berguna, tapi bagaimana cara kita membuka pintu ini? Aku tidak melihat kunci atau apapun, ini benar-benar dinding baja. Apa-apaan ini? Zhu Yunwen menggelengkan kepalanya kesal, menatap pintu sekali lagi. Sementara itu, di aula pelindung kiri dan kanan sama-sama sangat khawatir dan bertanya kepada Tetua Agung, Tetua Agung, apa boleh dia diizinkan masuk ke gudang iblis surgawi seperti itu? Tetua Agung menegaskan dengan tegas, matanya tajam, dia menggunakan teknik sembunyi-sembunyi iblis surgawi sebelumnya, mungkin dia terhubung dengan sekte kita. Setelah beberapa saat berpikir, Tetua Agung menambahkan, tapi dia hanya membawa pedang iblis surgawi, namun dia berani mengaku sebagai iblis surgawi agung, itu tidak masuk akal. Tetua Agung berbicara serius kepada pelindung kiri dan kanan, jika dia cukup mampu, maka dia akan dapat memasuki gudang iblis surgawi dan membawa kembali cincin iblis surgawi. Bukankah itu cukup untuk mengakuinya sebagai iblis surgawi agung? Tapi bagaimana jika dia tidak bisa melakukannya? Maka dia akan tetap sangat berguna dengan cara lain, Tetua Agung berkata dengan nada sugestif, membiarkan pelindung kiri dan kanan menebak niatnya. Setelah beberapa saat berpikir, pelindung kanan sedikit tercengang, mulutnya terbuka, Tetua Agung, maksudmu? Tetua Agung membuka mulutnya, suaranya menyeramkan dan matanya dingin. Ya, itu karena di dalam gudang itu ada iblis yang menjaganya. Tepat ketika para pelindung mencapai puncak percakapan mereka, pemandu yang telah membawa Zhu Yunwen kembali, Tetua Agung pelindung, katanya, Tetua Agung sedikit kecewa dan bertanya kepada penjaga. Ada apa dengannya? Penjaga ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan, tapi dia ingin meminta bantuan. Tetua Agung mengerutkan kening, bingung, dan menatap penjaga. Bantuan? Bantuan macam apa? Pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan, karena tindakan Zhu Yunwen sejauh ini tidak normal. Penjaga berbicara dengan malu-malu dengan suara pelan, meminta saya untuk membawakannya beberapa makanan kering dan pil permajaan. Dia juga menginstruksikan saya untuk tidak membiarkan siapapun mendekati gudang. Setelah raja mendengarnya, alisnya semakin mengerut, nada frustrasinya tidak dapat disembunyikan. Apakah dia berencana untuk makan dan tidur tepat di depan pintu gudang rahasia? Penjaga melihat sikap Tetua Agung yang semakin keras, menjadi semakin ragu-ragu. Yah, tentang itu, katanya dia akan mencoba memotongnya dengan pedangnya. Sementara itu, Zhu Yunwen berdiri sendirian di depan pintu gudang, memeriksanya dengan tatapan tajam. Wajah iblis yang terukir di pintu tampak lebih mengerikan di bawah cahaya obor yang berkedip-kedip. Tepat setelah itu, Zhu Yunwen tanpa ragu mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke gerbang. Matanya terfokus pada satu titik dan mengarahkan ujung pedang ke sana siap untuk menusuk.
Iblis surgawi sama seriusnya pada saat ini, dia dengan hati-hati menginstruksikan Zhu Yunwen, fokus pada satu titik, aku sudah memberitahumu ini sebelumnya, bukan? Pedang iblis surgawi dapat memotong baja yang ditempas sekalipun. Didorong oleh hal ini, Zhu Yunwen menyeringai dengan gembira, baiklah, apakah aku bisa memotong baja atau tidak, kita akan segera mengetahuinya. Pada saat berikutnya, Zhu Yunwen melebarkan matanya, memusatkan semua fokusnya pada satu titik di tengah pintu, di mana dia merasakan titik terlemahnya. Setelah mengidentifikasi target, Zhu Yunwen menghentakkan kakinya ke lantai dan mengambil sikap yang kokoh. Seketika itu juga, Zhu Yunwen melakukan putaran tumit jari kaki yang kuat, begitu kuat sehingga menyebabkan lantai batu ambruk dengan retakan menyebar dan pecah. Zhu Yunwen mengangkat satu kakinya tinggi-tinggi, menyeimbangkan berat badannya pada kaki lainnya, sambil mendorong pedangnya ke depan, memberikan pukulan yang menentukan ke pintu besi. Sebuah benturan yang memekakan telinga bergema di seluruh koridor saat kedua potong logam keras itu bertabrakan. Percikan api beterbangan ke segala arah, menerangi tempat kejadian. Setelah serangan Zhu Yunwen, awan debu mengepul di sekitar pintu, dan gema serangannya tetap berada di udara selama beberapa detik sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat melakukan gerakan itu, Zhu Yunwen sangat percaya diri sehingga dia bahkan tidak repot-repot melihat pintu. Hanya ketika debu mengendap, dia perlahan mengangkat kepalanya, seringai puas di wajahnya, pasti sudah terpotong berkeping-keping, pikirnya. Namun, kenyataan menampar wajah Zhu Yunwen langsung mengubah sikap tenangnya menjadi ekspresi bingung, alisnya mengerut, dan sedikit berkedut saat wajahnya membeku. Iblis surgawi terbang mendekati pintu, memeriksa potongan itu dengan ekspresi sinis. Selesai, kau hanya berhasil menggoresnya, kau idiot. Katanya, Zhu Yunwen mencoba menyelamatkan situasi, memaksakan senyum dan berkata, yah, potongan setengah rentang tidak buruk. Berjam-jam berlalu, dan tugas yang membosankan itu berlanjut, mengulang-ulang melakukan teknik pedang iblis surgawi bukanlah hal yang mudah, bahkan dengan dukungan kuat iblis surgawi. Kelelahan, Zhu Yunwen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, sial. 3 jam berlalu, namun Zhu Yunwen hanya berhasil membuat penyok sedalam sekitar 1 kaki di pintu besi, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Seiring berjalannya waktu, Zhu Yunwen menyadari pendekatan ini tidak berhasil. Dia tidak lagi ingin sembarangan menggunakan teknik pedang iblis surgawi. Jadi dia menjatuhkannya ke tanah dan mulai bereksperimen dengan metode yang berbeda. Zhu Yunwen mulai memfokuskan pikirannya pada pengembangan energi internal dan mencari cara untuk menerobos keterbatasannya sendiri. Dia tahu itulah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya dan mendobrak pintu. Saat menyalurkan energinya, Zhu Yunwen secara bertahap merasakan perubahan dalam tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia mulai samar-samar memahami hubungan antara tubuhnya dan dunia luar. Meridian dalam tubuh Zhu Yunwen secara bertahap terbuka, dan aliran energi melaluinya menjadi lebih kuat, auranya menjadi semakin melimpah dibandingkan sebelumnya. Melihat Zhu Yunwen duduk tanpa bergerak dalam meditasi, biksu tua Huineng merasa khawatir. Tuan, apakah kau baik-baik saja? Iblis surgawi, dengan kesal, membalas, jangan menghalangi penghancur surga. Huineng. Iblis surgawi mengamati Zhu Yunwen dengan ekspresi serius. Orang ini, aku ingin tahu apakah dia akan mengejutkan kita lagi, pikirnya dalam hati. Menyaksikan aura yang memancar dari Zhu Yunwen secara bertahap berubah warna, dia merenung, begitu banyak tahun yang dihabiskan untuk mengkategorikan energi internal, semuanya tidak berarti. Dalam satu momen pencerahan, dia sudah melesat beberapa tingkatan kekuatan. Atau, mungkin melalui kemauan keras, seseorang dapat membuka alam baru, ketika itu terjadi, seni bela diri mencapai level yang sama sekali berbeda, usia bukanlah penghalang. Apapun mungkin jika Anda memiliki fokus yang cukup dan kemampuan untuk mencapai pencerahan. Beberapa jam kemudian, aura yang memancar dari Zhu Yunwen menjadi lebih kuat, dan warnanya bergeser dari merah tua menjadi merah muda pucat. Beberapa jam kemudian, aura itu benar-benar berubah menjadi putih dan menjadi lebih intens, menandakan bahwa pencerahan Zhu Yunwen semakin dekat dengan terobosan. Saat Zhu Yunwen mengolah energi internal, dia merenungkan filosofi seni bela diri, teknik terikat oleh bentuk dan struktur. Inti pedang secara alami akan menemukan pencerahannya ketika kesempatan muncul, dan itu tidak akan menghalangi jalan pikiran. Zhu Yunwen bernapas lembut dan mantap, pikirannya mengalir tanpa henti tentang seni bela diri, dia membuka hatinya, memusatkan pikirannya pada jalan itu, dan kemudian menyalurkan energinya. Teknik keras, lunak transformasi kekosongan, dalam pikiran, hal-hal itu ada. Mereka datang, dan mereka pergi. Itulah dao tindakan, setelah berjam-jam kultivasi tanpa henti, Zhu Yunwen akhirnya membuka matanya, cahaya pencerahan yang cemerlang bersinar di kedalaman tatapannya. 14 jam dan 3 menit telah berlalu sejak Zhu Yunwen mulai menyalurkan energinya,
dia akhirnya menembus keterbatasannya, tubuhnya, yang penuh vitalitas, langsung berdiri dengan postur yang percaya diri. Zhu Yunwen melangkah menuju pintu besi sekali lagi, tatapannya tajam, dan auranya yang menyala tampak tak terhentikan. Iblis surgawi, merasakan transformasi dramatis Zhu Yunwen, meledak dalam tawa, "Haha, selamat, penghancur surga, bagaimana perasaanmu?" Zhu Yunwen menjawab dengan suara dalam, "Aku tidak yakin, haruskah aku katakan aku telah menyadari makna dari apa yang kumiliki, tidak jelas. Tetapi aku tampaknya merasakan dunia yang luas nyata dan tidak nyata pada saat yang bersamaan." Zhu Yunwen mendecahkan lidahnya dan menunjuk ke arah iblis surgawi, "Kupikir dia membual tentang pedang tak terlihat atau pedang kosmik, sial. Betapa indahnya hidup dengan aura yang kau temukan sendiri." Iblis surgawi langsung meledak dalam tawa jahat yang membuat bulu kuduk merinding. Sebagai seorang pejuang murim, berkah apa yang lebih besar selain mencapai dao pikiran? Ini baru permulaan, namun kau bahkan mungkin bisa melihat akhir dari seni bela diri. Zhu Yunwen berbicara dengan suara seorang biksu yang tercerahkan. "Akhir? Tidak ada hal seperti itu, iblis surgawi, teruslah maju, dan ketika aku berhenti, saat itulah akhirku akan tiba." Zhu Yunwen menginjakan kakinya di lantai dengan rasa pembebasan, melepaskan kekakuan kaki yang sudah lama tidak aktif. "Oleh karena itu, aku harus melakukan segala sesuatu untuk merasakan hidup. Dan untuk terus berjuang." Segera, Zhu Yunwen menggunakan energi internal untuk menarik pedang iblis surgawi mendekat. Pedang itu melayang dengan mantap di udara, menunjukkan bahwa tingkat kekuatan Zhu Yunwen telah melampaui batas sebelumnya. Ketika Zhu Yunwen menggenggam pedang iblis surgawi, gelombang energi yang kuat menghubungkannya dengan bilah seolah-olah mereka telah menjadi satu. Zhu Yunwen merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah organ internalnya semuanya kosong, meskipun dia tidak dapat merasakan gelombang energi internal yang eksplosif seperti sebelumnya. Dia tahu. Zhu Yunwen tahu satu hal dengan pasti, dia telah mencapai pencerahan dan melangkah ke alam yang berbeda. Dengan sikap percaya diri dan tatapan penuh tekad yang dipenuhi dengan kemauan keras, Zhu Yunwen melemparkan pedang iblis surgawi ke depan, menyebabkannya berputar-putar menuju pintu berangkas. Setelah berputar beberapa kali di udara, pedang iblis surgawi langsung menancap di tengah lekukan yang dibuat Zhu Yunwen di pintu sebelumnya. Zhu Yunwen menggumamkan mantra di bawah napasnya. Niat pedangnya, aura pedangnya, meliputi banyak niat pedang, dan melampaui semuanya. Zhu Yunwen tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Pupilnya bersinar merah saat dia menatap pedang iblis surgawi yang tertanam di pintu, secara bersamaan. Dia menyalurkan energi batinnya, mengendalikan pedang. Aura di sekitar pedang iblis surgawi mulai bergejolak, berputar-putar di sekitar bilah seolah-olah sedang ditarik masuk. Zhu Yunwen menggunakan energi batu-batu di sekitarnya untuk memperkuat tekniknya. Tak lama kemudian, pedang iblis surgawi mulai berputar di tempat, mengumpulkan aura di sekitarnya menjadi pusaran energi yang menerjang pintu besi. Energi pusaran itu berbenturan dengan logam pintu, menghasilkan percikan api yang berterbangan ke segala arah, tampak seperti bor raksasa yang mengebor jauh ke dalam pintu. Bahkan biksu tua Huining tidak dapat tetap tenang menghadapi kekuatan baru Zhu Yunwen. Dia dan iblis surgawi meledak dalam tawa, dipenuhi kegembiraan, benar-benar, luar biasa, dan mendominasi. Sementara itu, Zhu Yunwen tetap fokus, mengamati pedang iblis surgawi dan menyalurkan kekuatannya melalui aura di sekitarnya. Kekuatan batinnya mencapai puncaknya, dan akhirnya, pedang iblis surgawi menembus pintu besi, menciptakan lubang besar, tapi lubang masih meleleh karena panas akibat gesekan. Setelah menciptakan lubang yang cukup besar untuk dilewati, Zhu Yunwen menyeringai puas dan menarik kembali pedang iblis surgawi. Dia melemparkan pedang ke bahunya, sikapnya percaya diri. "Sekarang, mari kita lihat apa yang ada di dalam gudang iblis surgawi." Namun, ketika Zhu Yunwen melangkah ke gudang harta karun iblis surgawi, pemandangan yang menyambutnya membuat matanya melebar takjub. Itu sama sekali bukan seperti yang dia bayangkan sebagai perbendaharaan dari sekte iblis. Melangkah ke ruangan pertama berangkas, hal pertama yang dilihat Zhu Yunwen adalah gunung-gunung buku berserakan di mana-mana. Dia menatap tak percaya, apa ini sebenarnya? Karena penasaran, Zhu Yunwen mengambil beberapa buku untuk memeriksanya. Bahkan tulisan tulang orakel, ini adalah manual seni bela diri, mereka punya semuanya di sini. Namun, Zhu Yunwen tidak terlalu tertarik pada buku, jadi dia dengan cepat membuangnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat ini, biksu tua Huineng menggelengkan kepalanya dan bertanya pada iblis surgawi, "Tuan iblis surgawi, menurutmu apakah penghancur surga tidak suka membaca?" Iblis surgawi menjawab dengan gerutuan, "Oh, orang tua ini, seseorang yang berpengalaman dan berpengetahuan seperti dia bertanya seperti itu." Iblis surgawi berbisik kepada biksu tua Huineng di belakang Zhu Yunwen. "Apakah kau benar-benar berpikir seorang anak muda yang baru memasuki jalan kultivasi akan tertarik pada tumpukan kertas bekas seperti itu?
Gudang harta karun iblis surgawi dibagi menjadi 6 ruangan secara total. Ruangan pertama menyimpan manual seni bela diri biasa. Sementara ruangan kedua menyimpan manual seni bela diri yang dibuat oleh banyak generasi master, dari tingkat tetua dan di atasnya, di dalam sekte iblis surgawi. Zhu Yunwen dengan acuh tak acuh melewati 2 ruangan pertama dan langsung menuju ruangan ketiga, ruangan tanaman obat spiritual. Melirik tumpukan tanaman obat yang tertata rapi di rak, Zhu Yunwen terkesan. Wah, Song Lao telah mengumpulkan cukup banyak koleksi ramuan spiritual, tapi dibandingkan dengan tempat ini, tidak ada apa-apanya. Zhu Yunwen mengamati ruangan itu dan berpikir, saya harus kembali ke sini lagi nanti. Bagi saya, ini tidak banyak, tetapi akan sangat membantu bawahan saya. Zhu Yunwen melanjutkan ke ruangan keempat, ruangan senjata. Ruangan itu dipenuhi dengan berbagai macam senjata, masing-masing dengan deskripsi sederhana yang terpasang. Zhu Yunwen membandingkan gudang senjata ini dengan yang ada di sekte pengemis. Sial. Ini sangat besar. Selanjutnya adalah ruangan kelima, yang dikenal sebagai ruangan leluhur. Ruangan itu menyimpan patung perunggu besar seluruh tubuh dari berbagai pemimpin iblis surgawi masa lalu, serta manual seni bela diri mereka yang paling berharga. Setibanya di ruangan ini, Zhu Yunwen melihat iblis surgawi dan berkata, menurut Tetua Agung, ruangan terakhir menyimpan peninggalan dan manualmu. Iblis surgawi mendengus, mereka harus membersihkan tempat itu dengan benar. Zhu Yunwen mendecahkan lidahnya dan mengangguk samar sebelum bertanya dengan nada bingung. Tapi bukankah itu aneh? Dia bilang hanya dengan membuka gudang harta iblis surgawi. Kau bisa membuktikan kekuatanmu sebagai puncak iblis surgawi. Semakin Zhu Yunwen memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Meskipun membuka pintu itu tidak mudah, ada sesuatu yang terasa tidak beres, ini hanya menggangguku. Setelah ragu-ragu, Zhu Yunwen akhirnya mengambil risiko dan memasuki ruangan terakhir, ruangan iblis surgawi. Ruangan itu dihiasi dengan harta tak terhitung jumlahnya dan patung giok yang berharga. Saat Zhu Yunwen mengamati ruangan itu, sesuatu yang sangat besar menarik perhatiannya, menyebabkan dia berseru kagum, wah, iblis surgawi, apa itu? Iblis surgawi menyeringai bangga, menatap patung giok yang dipahat dengan cermat dan megah. Oh, mereka telah memulihkan penampilanku dengan sempurna. Zhu Yunwen mendongak ke patung yang megah itu dan terkekeh setuju, kau terlihat keren, kau tahu. Saat Zhu Yunwen dan iblis surgawi sama-sama asik mengagumi patung giok itu, sosok bayangan dengan mata merah menyala melompat turun dari langit-langit menuju mereka. Sosok bayangan itu menerjang Zhu Yunwen dari belakang, seringai lebar terbentang di wajahnya. Sudah lama sekali sejak ada aroma manusia di sini. Zhu Yunwen mendengar suara itu dan segera berbalik. Zhu Yunwen tidak punya waktu untuk melihat lawannya dengan jelas. Dia segera mengaktifkan teknik penyembunyian bentuk iblis surgawi dan mundur beberapa langkah besar. Siapa ini? Zhu Yunwen mencoba menemukan musuhnya, karena dia juga menggunakan teknik penyembunyian, tapi yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan keberadaan lawannya. Sebelum Zhu Yunwen bisa menemukan lawannya, sosok bayangan itu sudah dekat, sebuah tinju mengarah langsung ke wajahnya, baru ketika bulu kuduknya berdiri. Zhu Yunwen terlambat merasakan niat membunuh itu. Pukulan kilat cepat sosok bayangan itu bertabrakan dengan tubuh Zhu Yunwen. Dengan dentuman keras seperti drum yang dipukul, terdengar suara bam yang keras, dan Zhu Yunwen lenyap. Terlempar kembali ke jarak yang cukup jauh dalam sekejap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momozar Caps. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video ya.